Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Adfar Muftena Miftah dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Nah, untuk NPM saya sendiri ada 2042 3005. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, atau memaparkan materi apa sih probabilitas di dalam statistik itu. Nah, kebetulan di sini saya sedang mengerjakan tugas UTS ya teman-teman, tugas evaluasi atau tugas atau ujian tengah semester di tahun 2023 ini. Izin yang terhormat Bapak dosen ya, untuk selanjutnya kita langsung ke materi aja ya teman-teman. Nah, di sini ada statistik dan probabilitas untuk mata kuliah sekarang. Yang pertama, apa probabilitas itu? Nah, probabilitas adalah angka yang menunjukkan kemungkinan atau peluang yang terjadi di suatu kejadian. Nah, jadi diibaratkan nih, seperti yang ada di contoh ini di gambar, diibaratkan sebuah dadu dilempar berapa peluang muncul titik dengan jumlah 2. Nah, seperti yang dilihat sama teman-teman di sini. Jadi seperti contoh nih, kita mempunyai dadu nih. Nah, kita lempar nih dadunya. Nah, di peluangnya kemungkinannya berapa nih kalau pengen jadi 2 gitu. Nah, itu disebutnya probabilitas. Probabilitas itu kemungkinan peluang yang akan terjadi yang akan terjadi gitu. Nah, lanjut lanjut di sini ada sampel dan populasi. Nah, sebelum saya menjelaskan ya teman-teman, probabilitas ini setahu saya ada dua macam, yaitu sampel dan populasi. Nah, maksudnya di sini ada keterangannya, sampel atau pengukuran menggunakan sampel disebut statistik. Nah, statistik dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, seperti nanti dicontohkan ada tabel gitu atau grafik. Nah, itu disebut statistik ya, teman-teman. Untuk melihat persebaran data, dapat digunakan untuk memperkirakan peluang suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Itu sebutnya sampel. Jadi sampel itu seperti statistik yang untuk artiannya sendiri, probabilitas itu kan peluang ya, peluang atau apa, kejadian yang akan terjadi gitu. Nah, kalau populasi di sini pengukuran menggunakan populasi. Sebentar. Pengukuran menggunakan populasi disebut parameter. Nah, pada dasarnya sama seperti statistik sih, akan tetapi data yang digunakan adalah populasi, dapat digunakan untuk memperkirakan peluang dari suatu kejadian dan peristiwa. Seperti sama-sama aja, cuman mungkin dalam segi proses ada perbedaan dari sampel dan populasi. Baik, dilanjut. Maaf tadi dijeda dulu soalnya ada adzan asar ya teman-teman. Gak enak kan kalau saya ngomong. Ya, saya ngobrol menjelaskan materi, tapi kan ada mantuk suara adzannya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini kan ada sampel dan populasi tuh, saya sudah jelaskan tadi di awal. Jadi perbedaannya cuma dalam proses mungkin ya. Jadi kalau sampel tuh, pengukuran sampel dapat disebut dengan statistik. Jadi kalau populasi, pengukuran menggunakan populasi disebut parameter gitu ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada aturan penjumlahan khusus. Nah, saya lupa menambahkan contohnya, tapi saya di sini akan sedikit menjelaskan ya teman-teman. Disebut juga dengan istilah kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Jadi setiap kejadian, setiap apapun itu seperti kejadian yang sudah terjadi nih. Nah, itu tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan kejadian yang pertama. Seperti mungkin dalam contoh nanti dijelaskan di selanjutnya. Jadi intinya
dengan istilah kejadian saling lepas itu tidak ada kaitannya dengan kejadian yang sebelumnya. Jadi masing-masing gitu. Jadi sebutnya mutually eksklusif. Jadi tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama seperti yang kejadian-kejadian seperti contoh yang lainnya lah gitu. Nanti saya jelaskan yang di sudah materi ini. Intinya aturan penjumlahan khusus ini disebut juga dengan istilah kejadian saling lepas atau mutually eksklusif. Jadi kejadian saling lepas ini tidak ada kaitannya dengan kejadian yang sebelumnya. Seperti maksudnya ada kejadian ini, ada kejadian ini. Nah, itu tidak sama, itu dengan kejadian yang berbeda, tidak ada kaitannya, tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama. Lanjut, ada aturan penjumlahan umum. Nah, di sini saya sudah melampirkan contoh ya, teman-teman. Sering disebut juga kejadian tidak saling lepas dan non mutually eksklusif dapat terjadi bersama-sama. Nah, ini kebalikan dari yang tadi, aturan penjumlahan khusus. Nah, kalau ini aturan penjumlahan umum itu sepertinya ada kaitannya. Jadi, setiap ada kejadian pasti dapat terjadi bersama-sama atau mungkin itu ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya. Nah, sering disebut juga seperti contoh nih, peluang or B. Ini apa sih rumusnya ya? Saya lupa. Saya rumusnya nih. Peluang A or B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, peluang A for B, peluang A tambah peluang B, peluang A sigma B. Nah, contohnya gini nih. Kayak seperti yang sudah seperti yang kalian teman-teman lihat ya. 55% siswi suka basket dan 35% siswi suka bola. 15% siswi suka dua-duanya. Apa itu probabilitas siswi suka basket atau bola? Nah, untuk jawabannya di sini probabilitasnya siswi suka basket dan bola. Nah, ambil dari rumus yang tadi, peluang A 55% ditambah peluang B 35% dikurang peluang A sama dengan 15%. Ditotalkan jadi 75%. Nah, mencari probabilitasnya itu kan ini aturan penjumlahan umum ya, ada kaitannya. Seperti ini nih. 55% siswi suka basket. Oke. Dan 35% siswi suka bola. 15% siswi suka dua-duanya. Nah, probabilitasnya itu yang 15% itu. 15% siswi suka dua-duanya. Nah, itu kejadian yang satu berhubungan dengan kejadian yang sedang dijelaskan ini. Jadi, maksudnya gini, 55% kan siswi suka basket nih, dan 35% siswi suka bola, kan sama-sama bermain bola tuh, sama-sama olahraga juga. Nah, 15%-nya itu siswi suka dua-duanya. Nah, yang kita cari probabilitasnya berapa? Ya, kita masukkan rumus yang tadi. Peluang 55% masukkan yang A, yang pertama. Oke, ditambah juga peluang B 35%. Nah, probabilitasnya dikurangi. Kalau kita dikurangi itu namanya probabilitas. 15% siswi suka dua-duanya. Jadi tinggal tambahkan, jadi probabilitasnya adalah 75%. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di sini ada aturan penjumlahan khusus. Komplemennya nih. Komplemen dari sebuah kejadian A adalah himpunan semua kejadian yang bukan A. Contoh, jika A adalah kejadian botol pecah, jika dipukul maka komplemen dari kejadian A adalah botol tidak pecah. Mengerti? Oke, kita ulang. Jika A adalah kejadian botol pecah, jika dipukul maka komplemen dari kejadian A adalah botol tidak pecah. Jadi kebalikannya itu loh, kebalikan dari kejadiannya itu. Kalau kita tidak memukul, ya kejadiannya itu bakal ada. Kalau kita tidak memukul botol itu pasti tidak pecah. Betul gak? Nah, seperti itu. Peluang dari sebuah kejadian dari komplemennya selalu berjumlah 1, tidak lebih. Semua kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Nah, ini rumusnya. Peluang A sama dengan 1 dikurang P, itu lupa lagi ya. Nah, itu teh A lah gitu ya. Diketahui probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8.
Tentukan probabilitas sistem tersebut gagal bekerja. Oke, dalam rumusnya ya. Peluang A sama dengan 1, kan 1 ya tuh. 1 itu berjumlah 1 dari komplemennya selalu berjumlah 1. Sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak terjadi. Nah, peluang peluang tambah peluang A sama dengan 1 dikurang tadi materinya soalnya 0,8. Tinggal kurangi peluang A sama dengan 0,2. Seperti itu. Komplement. Nah, jadi saya jelaskan kembali. Diketahui nih probabilitas suatu sistem berjalan dengan baik adalah 0,8. Tentukan probabilitas sistem tersebut gagal bekerja. Nah, kan dari rumusnya tuh lihat, masukin peluang A sama dengan 1 yang diambil tadi yang di atas dikurangi kan 0,8 teh sistem tersebut gagal bekerja, dikurangi 0,8 jadi 0,2. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, segitu aja paling yang materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa kalian komen di bawah, ya di bawah di komentar apa aja sih yang kalian tidak mengerti dalam materi ini, atau mungkin dari sayanya juga sedikit apa ya, sedikit kurang memahami untuk menyampaikannya. Jadi ini teh gimana nih, jadi gini teh gimana, mungkin bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nah, seperti itu aja materi yang bisa saya sampaikan untuk tugas evaluasi tengah semester ini di tahun 2023 di kampus Digites University. Salam, saya Advan Muftiana Miftah, mahasiswa dari kampus Digites University atau di Universitas Teknologi Digital. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.